Nah, di sini memang kalau kita melihat berita dari sini kayaknya sih KIM mulai ragu, dan mungkin juga di sini kalau melihat dari elektabilitas Ridwan Kamil kayaknya sih akan dicalonkan di Gubernur Jawa Barat. Padahal kalau kita ketahui pada pemberitaan yang lalu Ridwan Kamil itu digadang-gadang maju di Pilgub DKI Jakarta, dan bahkan juga dari pemberitaan yang beredar akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Nah, di sini kemungkinan akan sangat mengejutkan sekali ya ketika nama Ahok dan juga Anies Baswedan maju di bursa Pilkada DKI Jakarta. Justru nama Ridwan Kamil di sini bukannya naik, melainkan malah turun. Nah, dari pemberitaan Tempo di sini, yaitu Golkar lebih condong dukung Ridwan Kamil maju Cagup Jawa Barat ketimbang Jakarta. Ya memang, apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya, yaitu dari pemberitaan di sini Golkar akui elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta merosot usai Anies dan Ahok muncul. Ya memang di sini yang paling tinggi dari hasil survei elektabilitas dari Pilkada DKI Jakarta yang cukup besar adalah Ahok dan juga nama Anies Baswedan. Ya, karena memang keduanya di situ pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan kemungkinan juga pasti ada masyarakat yang menginginkan Ahok dan juga Anies di situ maju pada Pilkada serentak 2024. Nah, dari sini yaitu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ridwan Kamil merosot di Pilgub Jakarta 2024 karena kemunculan nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Doli menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu memang Ridwan Kamil atau RK memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di Jakarta. Kehadiran sosoknya dinilai menjadi salah satu opsi pilihan kepemimpinan baru. Waktu pertama kali RK memasang billboard on the way Jakarta, memang waktu itu punya daya kejut, kata Doli dikutip pada 20 Juni yang lalu. Kendati demikian, elektabilitas itu terus mengalami kemerosotan, apalagi kata dia pasca kemunculan sejumlah nama yang santer dikabarkan bakal maju juga di Jakarta. Muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Cahayapurnama, segala macam. Nah, itu menurun elektabilitasnya kalau kita melihat survei hari ini. Dari sini memang cukup mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba nama Ridwan Kamil ya setidaknya di sini masih ditimbang-timbang dan kemungkinan juga akan maju di Pilgub Jawa Barat. Bahkan juga kalau kita ketahui dari sini ya, tidak hanya ragu, kemungkinan juga panik. Karena apa? Karena di sini bahkan ada berita dari CNN Indonesia, PKS akui ditawari jadi cawagup dari kubu Prabowo di Pilgub Jakarta. Di sini menurut saya sudah ya kemungkinan ada kepanikan tersendiri ya, karena nama yang diusulkan atau yang dijagokan di situ elektabilitasnya juga malah semakin hari semakin merosot bukannya naik. Karena nama-nama besar di situ ada Anies Baswedan dan juga Ahok. Di situ juga memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, yaitu di DKI Jakarta. Nah, kepanikan yang kedua, tiba-tiba PKS di sini setidaknya mengakui ditawari jadi cawagup dari kubu Pak Prabowo di Pilgub Jakarta. Di sini menurut saya juga sangat mengejutkan sekali ya. Apakah ini tanda-tanda kepanikan? Ya, di sini dari CNN Indonesia. Di sini Presiden PKS Ahmad Saiku mengaku mendapatkan tawaran dari kubu Prabowo untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Saiku mengatakan pihaknya masih mengkaji segala tawaran yang ada. PKS sendiri sebelumnya melalui Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta sudah mengusulkan Anies Baswedan untuk kembali maju di Pilgub DKI mendatang. Ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju. Itu makanya sedang kami coba analisis, kami kaji. Maka kira-kira yang paling maslahat, kata Saiku. Nah, di sisi lain, ia mengatakan partainya juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Anies Baswedan Pilkada Jakarta. Hari ini terus berkomunikasi siapa yang akan mengusung bersama-sama Pak Anies Baswedan dengan partai yang lainnya. Oleh karena itu, komunikasi dengan partai lain itu belum pada sasaran yang final. Nah, jadi memang ya masih abu-abu ya untuk saat ini. Kemungkinan besok ketika ya mendekati pendaftaran di KPU, di situ pasti akan ada kejutan-kejutan, ada surprise yang lainnya kemungkinan ya, yaitu tentang nama-nama cagup-cawagup di sini. Nah, menurut saya sangat keren sekali ya dari PDIP, bahkan nama-nama yang disodorkan sangat wow sekali loh. Mulai Andika Perkasa, Ahok,
bahkan Tri Risma hari ini, Prasetyo Edy Marsudi, dan masih banyak lagi nama-nama besar yang disodorkan oleh PDI Perjuangan. Dan bahkan juga yaitu ada nama Menteri Susi Pujiastuti yang katanya juga akan didekati dan untuk diusung di Pilgub Jawa Barat. Wah, kalau misalkan jadi di sini ya, kemungkinan Ridwan Kamil akan ya setidaknya berhadapan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Nah, di sini sungguh tidak terduga dan sungguh ya mengejutkan lah di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira komentarnya seperti apa di sini? Di sini dari Edo Wijaya, PKS kalau loncat, apa ndak takut dihukum di pemilu 2029 ya? Karena di pemilu ini, asal Pak Anies gak gandeng Kaisang, peluang menangnya gede banget. Ya bisa dijadikan modal 2029. Kenapa mereka begitu takut dengan Anies? Bukannya dulu pernah dikadali perihal Wagub, tuh Sandiaga Uno nyalon jadi cawapres. Kan katanya penggantinya dari PKS, tapi Song kan mau dikadali 2 kali. Ya seperti itulah. Di sini bahkan kalau kita lihat berita pada waktu lalu, PAN di sini dari Koalisi Indonesia Maju bahkan setidaknya ingin mencoba menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang. Tapi kok ada perbedaan ya dari Koalisi Indonesia Maju. Di situ entah dari partai apa, di situ bahkan menawari PKS untuk menjadi cawagup. Artinya kalau memang itu beneran, Kaisang menurut saya sudah tidak diperhitungkan lagi. Nah, dari sini yaitu Partai Amanat Nasional melalui Sekjen PAN Edi merespon soal peluang duet Ridwan Kamil dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Edi mengatakan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menganggap kehadiran Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilkada 2024 di Jakarta berpeluang menjadi game changer. Hal ini disampaikan Edi pada 15 Juni yang lalu. Pak Zulhas menganggap bahwa adanya kehadiran Mas Kaisang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pak Ridwan Kamil berpeluang menjadi game changer, merubah konstelasi dalam Pilkada Jakarta, ujar Sekjen PAN Edi Suparno pada Sabtu 15 Juni yang lalu. Nah, dari sini kan ya terlihatlah pada waktu lalu juga ada wacana setidaknya duet Ridwan Kamil dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Tetapi sampai saat ini pun juga belum ada ya deklarasi Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta dan sebagainya. Di situ bahkan ada pemberitaan ya setidaknya masih ragu lah karena elektabilitas dari Ridwan Kamil setelah nama Ahok dan Anies Baswedan muncul di bursa DKI Jakarta. Di situ nama Ridwan Kamil bukannya naik, melainkan justru elektabilitasnya meredup atau turun. Disinilah akhirnya menjadi pertimbangan dari Golkar di sini. Apalagi kalau kita ketahui Kaisang ya, Ridwan Kamil saja di sini masih diragukan, apalagi Kaisang yang mempunyai elektabilitas yang ya sangat rendah bila dibandingkan dengan calon kompetitor lainnya seperti nama besar Ahok dan juga Anies Baswedan. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak mendatang bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Semoga saja berjalan dengan jujur, transparan, dan juga adil.